Ancaman baru di Timur Tengah. Kim Jong-un nyatakan siap pasok rudal ke Iran. Satu rudal cukup lenyapkan Israel. Ancaman baru di Timur Tengah. Kim Jong-un nyatakan siap pasok rudal ke Iran. Satu rudal cukup lenyapkan Israel. Ketegangan global memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, secara resmi menyatakan kesiapan negaranya untuk memasok rudal balistik ke Iran jika Teheran mengajukan permintaan. Dalam pernyataan yang dikutip oleh sejumlah media internasional, Kim Jong-un bahkan melontarkan ancaman keras yang langsung menyasar sekutu utama AS di kawasan tersebut. Satu rudal saja cukup untuk melenyapkan Israel, ujar pemimpin Korea Utara itu, menunjukkan dukungan penuh Pyongyang terhadap Teheran. Retorika perang ini tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga memicu kekhawatiran akan meluasnya poros militer anti-Barat yang melibatkan negara bersenjata nuklir. Respons cepat Pyongyang membela mitra lama. Langkah Korea Utara ini dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap sekutu lamanya. Menurut analisis yang dikutip oleh The Diplomat, Pyongyang memandang serangan militer AS Israel terhadap Iran bukan sekedar tekanan militer biasa, melainkan sebuah serangan langsung terhadap mitra diplomatik dan militer yang telah lama menjalin hubungan erat dengan Korea Utara. Kurang dari 24 jam setelah operasi militer dimulai pada 28 Februari, Korea Utara telah merilis pernyataan resmi melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya. Pyongyang mengecam aksi tersebut sebagai tindakan agresi ilegal dan bentuk paling keji dari pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh AS dan Israel. Mereka juga menuding Washington semakin merusak perdamaian global dan mendesak negara-negara di kawasan untuk mengidentifikasi agresor serta bertanggung jawab memulihkan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan Kim ini menjadi sorotan tajam karena hanya 2 minggu sebelumnya, dalam Kongres Partai Buruh Korea, ia sempat mengisyaratkan keterbukaan untuk berdialog dengan Presiden AS Donald Trump. Serangan terhadap Iran seolah secara dramatis membalikkan arah sikap Pyongyang, mengubah nada bicara dari diplomatis menjadi agresif dalam waktu singkat. Risiko dan keuntungan strategis di balik dukungan militer. Para pengamat militer menilai bahwa tawaran Kim Jong-un untuk memasok rudal ke Iran bukan tanpa perhitungan matang. Langkah ini mengandung risiko sekaligus peluang besar bagi rezim di Pyongyang. Salah satu keuntungan potensial terbesar adalah mengisi celah rantai pasok militer. Baik Iran maupun Korea Utara selama ini dikenal sebagai pemasok utama peralatan militer bagi Rusia dalam perangnya di Ukraina, termasuk rudal, drone, dan amunisi. Jika Iran terpaksa mengalihkan stok senjatanya untuk kepentingan pertahanan diri di tengah konflik, maka akan muncul kekosongan pasokan. Pyongyang dapat memanfaatkan momen ini untuk mengisi kekosongan tersebut, yang pada gilirannya dapat memperdalam ketergantungan Moskow pada Korea Utara dan secara signifikan meningkatkan pengaruh Pyongyang terhadap Rusia. Di sisi lain, konflik ini juga menyingkap kerentanan hubungan Pyongyang dengan Rusia. Korea Utara telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif dengan Rusia pada Juni 2024, sementara Iran menyusul pada Januari 2025. Namun respons Kremlin terhadap serangan di Iran sejauh ini baru sebatas kecaman diplomatik dan pernyataan komunikasi konstan, tanpa adanya dukungan militer konkret. Keengganan Rusia untuk memberikan bantuan nyata ini bisa menimbulkan keraguan di benak Kim Jong-un tentang keandalan Moskow sebagai mitra keamanan di masa depan, sekaligus memperkuat alasan bagi Pyongyang untuk bertindak secara mandiri dengan memasok senjata langsung ke Teheran. Ancaman nyata bagi stabilitas kawasan. Jika pengiriman rudal ini benar-benar terwujud, para analis memperingatkan bahwa konsekuensinya akan sangat serius. Korea Utara memiliki salah satu program rudal balistik dan nuklir paling canggih di dunia, dan transfer teknologi ini dapat secara drastis meningkatkan kemampuan militer Iran.
Laporan dari Hudson Institute menyoroti bahwa kerjasama militer Iran dan Korea Utara telah lama menjadi perhatian utama intelijen Barat. Kolaborasi ini secara signifikan dapat menguras sistem pertahanan rudal Amerika dan sekutunya. Selama konflik sebelumnya, AS dilaporkan telah menghabiskan sekitar 150 pencegah THAAD dan 80 pencegah SM-3 untuk mempertahankan Israel dalam perang selama 12 hari, yang menghabiskan sekitar 25% dari total stok pencegah AS. Kemampuan rudal Korea Utara yang lebih canggih, jika digabungkan dengan strategi serangan saturasi massal Iran, dapat dengan mudah membuat pertahanan koalisi di kawasan itu kewalahan. Lebih jauh lagi, terdapat skenario paling mengerikan yang dibayangkan oleh para pengamat, kemungkinan transfer teknologi hulu ledak nuklir. Para ahli telah lama menyoroti kemungkinan Pyongyang mentransfer hulu ledak nuklir atau material proliferasi terkait kepada Korps Garda Revolusioner Islam Iran atau IRGC. Meskipun skenario ini mungkin tampak tidak mungkin saat ini, sejarah membuktikan bahwa dalam menghadapi Iran, kehati-hatian tidak terletak dalam mempersiapkan apa yang paling mungkin terjadi, tetapi dalam menjaga diri dari apa yang paling berbahaya. Sementara itu, di tengah meningkatnya retorika perang ini, Korea Utara juga terus memamerkan kekuatan militernya domestik. Kim Jong-un baru-baru ini mengawasi langsung uji coba penembakan rudal krusar strategis dari kapal perusak barunya seberat 5.000 ton, Choe-Hyun. Ia menyebut kapal perusak tersebut sebagai simbol baru pertahanan laut dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat armada tempur dengan persenjataan bertenaga nuklir.